Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, Jamaah An-Nahdiyah di studio. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Kali ini memasuki episode yang ke-23. Insya Allah kita di episode 23 ini akan membahas terkait dengan safar atau perjalanan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita sekaligus pemandu acara Ngopi sama Kiai ini. Beliau Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami MK. Beliau adalah pengurus atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Gondrong Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, atau yang biasa kita sapa dengan Buya Haitami. Alhamdulillah beliau kali ini akan memberikan ilmu kepada kita semua dan kepada pemirsa dimanapun yang ada di rumah terkait dengan permasalahan safar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin, amma ba'du. Ayuhal jamaah, kepada jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi, yang insya Allah kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga ayuhal musyahidun, kepada para penonton di mana saja berada dan TV, mudah-mudahan walaupun jauh di mata tapi dekat di hati insya Allah ya. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah safar ya. Safar itu artinya perjalanan jauh ya. Sebetulnya safar ini tradisi ini sudah ada di zaman dulu ya, zaman Ki Benen ya. Tahu kan Ki Benen? Saudaranya Ki Dogeng ya. Jimun. Pokoknya dulu banget ya. Itu zaman SKM terkenal bahasa Ki Benen itu. Saya mempopulerkan itu. Orang Quraisy dulu itu di dalam surat Quraisy ini memang sudah biasa mengadakan perjalanan jauh, misalnya berdagang, mencari nafkah gitu ya, rezeki ke negeri Syam, misalnya ke Syam itu misalnya Yaman gitu ya, atau ke negeri Syria kalau sekarang itu kan termasuk Syam ya, termasuk juga Palestina. Dalam rangka berdagang bisa berhari-hari itu, mungkin bisa seminggu 2 minggu baru pulang. Nah Rasulullah pun demikian, pernah membawa dagangan Siti Khadijah ya. Karena Siti Khadijah itu istri beliau dulunya saudagar kaya, perempuan ya. Nah itu sudah biasa sebenarnya perjalanan-perjalanan seperti itu. Nah karena ini kita orang muslim, kalau berjalan jauh itu tetap ada aturan, ada kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jadi persoalan. Malah Rasulullah SAW itu menganjurkan kita menuntut ilmu itu yang jauh gitu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina gitu. Cuman ilmu apa? Apa ilmu agama? Rasanya tidak mungkin. Ya, bukan ilmu agama. Mungkin di sana ilmu keramik lah. Ilmu skill kerajinan seperti itu kan ya. Jadi ada yang mengatakan ulama bahwa hadis ini sebenarnya bukan li ilmihi tapi li budihi karena jauhnya. Jadi kalau nuntut ilmu disuruh yang jauh. Ya. Jadi kalau Pak Haji asli kemarin itu sebenarnya dekat enggak jauh itu. Iya, kalau Pak Mahmud relatif jauh lah Cengkareng kemarin itu. Kalau kita lihat misalnya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i.
Jadi dari buyutnya ya yang terkenal Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ya, bin Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini lahirnya katanya di Gaza. Gaza itu mana? Palestina ya. Gaza. Dia dari kecil sudah yatim katanya, kemudian dikirim oleh ibunya orang yang mau berangkat ke Mekah. Naik kuda mungkin pada zaman itu ya. Dititip ke Mekah untuk belajar agama itu. Karena ibunya ini ingin Imam Syafi'i itu pintar ya. Banyak ilmu, bukan banyak harta, banyak ilmu gitu. Bahkan beliau ada yang mengatakan itu umur ya mungkin sekitar 9-10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya kira-kira Suya Eki gini lah, ini Eki juga 30 juz sudah. Iya, juz mangga, juz melon, juz mangga, juz apa lagi Eki? Iya. Itu hebatnya Imam Syafi'i itu, ya. Merantau. Kalau sekarang itu dari Palestina ke Mekah itu kan harus pakai paspor internasional, betul nggak? Dan itu perjalanan bukan yang dekat. Itu ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu itu. Dan di situ beliau belajar bertahun-tahun tidak pulang-pulang. Belajar kan nggak kayak sekolah, langsung pada syekh ya, talaki hadapan langsung gitu. Ya saya mau belajar kitab ini, saya mau belajar ini gitu kan, saya belajar ilmu ini gitu kan. Lah Imam Syafi'i ini habis seluruhnya syekh itu ilmunya disedot sama dia itu. Sampai syekh-syekhnya itu guru-gurunya bingung mau ngajar apa lagi. Syafi'i, ilmu saya sudah habis, kamu ambil semua, gitu kan ya? Sudah sekarang kamu belajar Ada ulama besar di Madinah ya. Mekah Madinah itu kan jauh, bisa 7 jam ya. Itu perjalanan pakai bus loh. 7 jam dari Madinah ke Mekah sekitar 7 sampai 8 jam. Itu. Tapi kalau dari Jeddah ke Madinah dekat itu sekitar 5 jam. Itu. Masya Allah itu ya. Akhirnya dia belajar ke sana itu. Imam Syafi'i itu. Sapar lagi dia perjalanan jauh kan ya. Nah itu. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Itu. Belajarlah di sana dengan Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas. Itu mazhab ya. Jadi Imam Malik itu sebenarnya gurunya itu. Mazhab Malik itu. Gurunya Imam. Karena Imam Syafi'i sempat belajar langsung dengan beliau. Di antaranya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Gitu. Tapi Imam Syafi'i itu pun tidak gampang untuk ketemu orang ulama besar seperti sekelasnya Imam Maliki. Nggak gampang karena Imam Syafi'i kan masih bocah, masih remaja gitu. Ya nggak dianggap lah begitu. Tapi karena Imam Syafi'i membawa surat dari Syekh Mekah, ya akhirnya diterima juga. Ya, kamu mau belajar, benar belajar ya. Tetapi nonon katanya belajar itu Imam Syafi'i kayak main-main gitu. Akhirnya bukan diomelin, ditegor. Kan yang mengaji syekh-syekh semua udah tua-tua semua ya. Imam Syafi'i kan masih remaja gitu. Ya bahasa kasarnya kamu nggak akan sanggup ngikutin pelajaran mereka begini. Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal semua ya Syekh kitab ini gitu. Jadi sebelum mengaji Imam Malik kita Al-Muwatta sudah hafal itu di Mekah. Begitu dites benar-benar hafal itu. Yang kita sampai 2000 hadis lebih itu. Kurang lebih. Masya Allah. Terus Imam Syafi'i nggak cukup hanya belajar di situ. Ada yang katakan belajar ke Syria, ada yang katakan ke Baghdad. Nah di Baghdad dia belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Nah Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, bertepatan dengan meninggalnya wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi 150 Hijriah juga, berarti nggak ketemu kan? Nah akhirnya dia sempat belajar dengan murid-muridnya, ya seperti Abu Ishaq ya, dan lain-lain. Dia sempat belajar dari sana. Nggak cukup sampai di situ, dia perjalanan jauh lagi kemana? Dia belajar ke Mesir, belajar dan mengembangkan ilmunya sampai wafat di Mesir. Subhanallah. Jadi yang namanya safar sudah biasa. Mantul itu. Ya. Ya cuman karena masalahnya ini perjalanan jauh ini, kita sebagai muslim tentu ada catat caranya. Kita juga nanti ada kewajiban melaksanakan sholat. Supaya kita selamat, berkah selamat di perjalanan, tentunya harus ada tata cara yang harus kita taati dalam perjalanan safar ini, supaya betul perjalanan asar ini sesuai dengan tuntunan syariat agama kita tentunya. Barangkali ini sekedar mukadimah ya. Nanti lebih jelasnya bisa kita diskusikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian baru saja kita dengarkan bersama-sama kata pengantar atau mukadimah dari guru kita terkait dengan safar. Ternyata safar ini luar biasa sekali. Ringkas kata-katanya, kalimatnya,
tapi maknanya sangat luar biasa dalam. Nah pemirsa dimanapun Anda berada serta jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, kita akan mencoba memasuki sesi tanya jawab untuk mempertajam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan safar ini. Baik, untuk sesi pertama pertanyaan kami buka kepada penanya pertama, Pak Ade, ya silakan. Ada kipas angin ya, panas benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya apa dan bagaimana kedudukan safar atau perjalanan dalam Islam. Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar ya. Memang safar ini mungkin di telinga kita kurang akrab ya. Kecuali hanya orang-orang tertentu. Kitabnya bisa dibuka. Ini saya nulis ya. Cuman ini baru satu bab di fotokopi. Ini saya nyusunnya ini hampir 2 tahun. Kadang selesai, kadang-kadang ada yang ngetik. Ya, di sini gua nanti ada tentang tata ziarah kubur di bab berikutnya. Tapi ini kita bahas safar. Jadi safar itu adalah perjalanan jauh. Kalau di sini ke Tangerang bukan safar namanya itu. Itu namanya lapar. Safar itu perjalanan jauh ya. Ya, perjalanan jauh-jauhnya berapa dalam ilmu fikih itu dikatakan safar, diperkirakan itu di sini bisa dilihat di bab pertama, ya sekitar 88,5 km. Nah, dari mana tuh kira-kira di sini ke mana tuh? Pandeglang mungkin ya? Bandung. Iya, Bandung lebih kali ya. Iya. Iya, dari sini Cirebon juga mungkin sudah ada ya. Sudah. Ya saya nggak pernah ngitung sih itu. Itu lebih ya. Pokoknya kira-kira memakan waktu 2 sholat, di mana dibolehkannya jamaah qashar. Itu termasuk safar tuh. Nah, jadi kalau jaraknya dekat, tidak dibolehkan secara fikih jamaah qashar, itu belum safar namanya. Jadi safar itu perjalanan jauh, ukurannya kalau secara matematika 88 km lebih. Atau ada yang mengatakan yaitu adalah dibolehkannya jama dan qashar. Kalau dari sini ke Banten, Serang mungkin belum ya. Nah, boleh ya, mungkin kalau ke Bogor ke sana tuh ya. Ya, mungkin itu sudah boleh jama dan qashar. Ya, kira-kira itulah. Nah, biasa sekarang kalau jalan tol kan ada angka kilometer tuh. Nah, kalau sudah di angka 88,5 kalau di sini itu sudah termasuk jauh dan dibolehkan jama' qashar, itu namanya safar. Itu yang pertama. Ya. Safar itu artinya perjalanan jauh diperkirakan di mana boleh melakukan jama' dan qashar. Itu namanya jauh. Ya, secara matematika ada mengatakan sekitar 80 berapa di situ? 88,5 km kurang lebih seperti itu. Yang kedua, perjalanannya itu tidak maksiat di dalam. Kalau maksiat gugur itu. Jadi safar itu tujuannya satu, misalnya hal-hal yang bersifat wajib, misalnya menunaikan ibadah haji, itu kan wajib ya. Betul nggak? Membayar utang itu kan wajib ya. Iya, bayar utang mana? Ke Bandung. Iya, utangnya di Bandung. Kan safar itu. Betul ya? Termasuk safar nggak? Safar. Gitu kan ya. Itu menunaikan ibadah haji wajib kan ya? Iya kan? Nah, itu kan harus safar, betul nggak? Umroh harus safar kan ya? Itu. Misalnya silaturahim, nah, itu kan. Jadi menuntut ilmu. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu. Baik itu yang bersifat wajib, sunnah, mubah. Nah, itu. Dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Mau mana ke Jawa, mengapain, merampok. Nah ya, bukan safar. Malah tidak dibolehkan melakukan jama' qashar. Karena maksiat. Itu kan ya. Itu. Oh, misalnya mau kemana? Ke Cirebon, ngapain? Mau nengokin pos 2, ya nggak apa-apa. Kan tanggung jawab itu. Ibadah juga ya. Ibadah juga itu. Orang bininya 2. Betul ya? Apanya? Raya rekreasi itu namanya mubah, hukumnya mubah, boleh rihlah namanya itu.
rihlah. Rihlah itu termasuk hukumnya Mubah. mubah itu mah ya. Untuk sholat berjamaah misal ke masjid. Tapi masjid mah ya deket sih ya, bukan termasuk safar ya itu misal. Itu ya. Nah itu jadi hal yang semacam itu baru dikatakan safar. Jadi perjalanan jauh, tidak ada unsur kemaksiatan, niatnya niat baik, baik hal yang bersifat wajib, sunnah maupun mubah. Barulah itu dikatakan safar secara hukum agama gitu. Terus tadi apa lagi? Udah safar doang ya? Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian guru kita baru saja memberikan jawaban atas pertanyaan yang pertama dari Pak Ade. Sudah jelas Pak Ade ya? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, kita masih dalam sesi tanya jawab. Penanya yang kedua silakan Pak Nawawi ya. Silakan Pak Nawawi. Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dibaca kali. Pak Kiai, saya mau bertanya, gimana cara safar yang islami dalam pandangan agama kita, dan apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa bebas saja diulangi. Diulangi. Pakai bahasa bebas saja, nggak usah dibaca. Coba. Pertanyaannya diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Kiai, isinya saya aja. mau bertanya, gimana cara safar yang islami dalam pandangan agama kita, Iya. dan apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Iya. Ya, ini safar itu ada tata caranya loh, Pak. Malah ada bab khusus di dalam ilmu fikih. Coba lihat itu di bab 1 ya, ada itu. Hal-hal yang dilakukan sebelum safar. Itu kan ada di situ kan? Jadi sebelum kita keluar rumah untuk melakukan safar atau perjalanan jauh, kita harusnya mengambil air wudhu dulu, ya kan? Ternyata wudhu ini bukan hanya untuk sholat. Mau tidur disunahkan berwudhu. Kalau dia nanti misalnya dicabut ruhnya itu, ya ruhnya itu dijaga oleh para malaikat Allah. Ya. Mudah-mudahan husnul. Kalau mau kepergian berwudhu, ya, supaya terhindar dari segala kemaksiatan. Nah, dia kata dia kena musibah meninggal dunia dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Quran itu juga dianjurkan berwudhu. Jadi tidak hanya sholat, tapi di sini memang kita wudhu mau sholat. Sebelum safar. Jadi kita sebelum bepergian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu mau pulang kampung ke Jawa supaya nggak terjadi apa-apa di perjalanan, betul nggak ya? Ini perjalanan jauh, betul nggak ya? Kan Jawa termasuk jauh itu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk jauh ya. Jangankan jauh, yang dekat saja musibah kalau mau terjadi kan bisa terjadi, betul nggak? Nah jadi kita dianjurkan kalau perjalanan jauh itu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, namanya sholat safar. Ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama yaitu usolli sunatas safari rakaataini lillahi adaan lillahi. Nah, itu ya. Usolli sunatas safari rakaataini adaan lillahi. Nah, misalnya Pak Detiar mau pulang kampung di Sumedang ya? Tasik. Iya, apa kecamatannya? Kecamatan Ciamis. Ciamis ya lupa mulu saya Ciamis, pokoknya Bu Amis ya. Ciamis, karena Bu Amis nggak betah di kampung, bertahan di Kelurahan Kenanga dia. Ciamis, air amis gitu ya. Air manis. Iya. Itu jadi kita sholat 2 rakaat. Usolli sunatas safari rakaataini adaan lillahi. Atau boleh juga namanya sholat sunatul khuruj ya. Usolli sunatul khuruj, lihat di situ, minal baiti lis safari rakaataini lillahi ya, jadi keluar rumah, sholat keluar rumah sebenarnya sama ya, tapi yang lebih enak yang pertama itu. Usolli sunatul khuruj minal bait lis safari rakaataini lillahi, Allahu akbar. Yang pertama, kalau sholat sunat itu nggak usah sulit-sulit, pokoknya kul suratnya.
Setelah Al-Fatihah kul ya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kul wallahu ahad. Jadi kul ya al-kafirun kul wallahu ahad. Gampang ya? Tahajud nggak bisa sholat macam-macam, udah kul ya sama kul hu aja. Tapi baca kul hu-nya minimal 3 kali. Ya, baca 3 kali kul hu kan sama juga dengan hatam Quran. Itu yang pertama. Ya. Setelah kita sholat, nah kita baca doa. Nah di situ ada doanya, Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtammu bihi Allahumma zawidni taqwa wa ghfirli dzanbi. Amin. Itu. Namanya kita berjalan jauh harus baca doa, sholat dulu nanti ya kan. Supaya perjalanan kita betul islami dan diredha oleh Allah Subhanahu. Nah, setelah kita pamit dengan keluarga, ya kayak pergi umroh lah begitu ya. Pergi haji. Biasa kita baca doa lagi tuh sebelum dan setelah keluarga sebelum saat kita melangkah meninggalkan rum. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu billah. Bismillahi tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil. Nah, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan boleh kita tambah lagi ya dengan doa sebagai berikut. Biasanya kita baca Fatihah 3 kali, yaitu Allahumma sallimni wa salim mamai wa fadni wa fad mamai wa baligni wa balig mamai. Nah, ini kalau doa ini kita baca biasanya 3 kali nih. Kalau orang pergi haji suka disuruh baca ini kan ya. Sambil melangkah karena biasanya ya. Itu Allahumma sallimni, ya Allah selamatkanlah aku, wa salim mamai, dan selamatkan apa-apa yang ada aku. Tasnya selamat, duitnya selamat. Pokoknya apa yang ada pada diri kita diselamatkan, minta diselamatkan. Wafat nih, dan jagalah, pelihara aku. Wafat mamai, dan jagalah apa yang ada padaku. Wabalik nih, wabalik mamai. Sampaikanlah aku dan sampaikan apa yang ada padaku. Begitu pulang haji, tasnya nyampe. Ada yang tasnya nggak nyampe ke bandara. Air zam-zamnya hilang. Nah, dengan doa ini insya Allah semua apa yang ada sama kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Yang lain mah ditahan di bandara aja melancar, nggak keperiksa itu, betul ya? Air jam tambahan biasa. Iya, tambahan kuota, nyolong-nyolong dikit. Iya. Ya kalau yang resmi kan cuma 5 liter. Ya kan? Lah kita 5 liter haji. Jangankan tetangga, keluarga kita aja nggak cukup, loh ya. Nah, sebisa-bisanya dia tuh air jam-jam ditaruh di tas ya. Pak Ade mungkin pengalaman. Iya, itu ada yang dibongkar, ada yang tidak, yang aman. Nah, jadi itu doa itu penting. Doa itu penting ya. Begitu. Nah, setelah kita itu naiklah kendaraan. Ya. Setelah kita naik di kendaraan itu ada doanya. Nah, kalau ini sebetulnya bukan hanya mau pergi safar. Kita mau pergi ke warung, kita mau pergi kerja, pergi ke Tangerang kemana, baca doa naik kendaraan. Jangan sampai kagak dibaca itu ya. Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya, bacalah, itu penting sekali itu ya. Nah, ini doa naik kendaraan. Begitu kita naik motor, hidupin, belum berjalan tapi ya, belum bergerak. Mobil dihidupin, ya kan? Belum berjalan, baru hidup doang nyala. Bacalah doa naik kendaraan. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur minimal. Yang bagus kita lanjutkan. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardo jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati wa matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tapi paling tidak bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur kudu dibaca. Atau kalau kita ingin lebih lengkap bisa ditambah dengan bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samil alim. 3 kali. Insyaallah diselamatkan dari bahaya yang datang dari bumi maupun dari langit itu. Nah, setelah kendaraan berjalan, apakah mobil, apa pesawat terbang, mulai berjalan tuh ya, deng, ya kan? Kan biasanya mulai bergerak tuh. Nah, ini set belt disuruh pakai kalau pesawat. Nah, begitu mulai bergerak, ada doa kendaraan mulai bergerak. Nah, ada kalau kita naik motor, motornya sudah mulai berjalan. Nah, ini berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna
ila rabbina lamun qalibun. Itu paling dikit. Ya, kalau kita mau terusin boleh. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amal ma tardo. Allahumma hawin alaina safarana wa twi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma ini a'udzubika min wasa'i safar wa ka'batil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Nah, ini saya biasa mimpin doa begini. Saya juga enggak hafal. Kalau yang panjang begini saya baca, jamaah ngikut. Nah, di bandara tuh, di bandara, kalau saya mau lepas jamaah umroh, ayo baca doa dulu, baca. Nah, itu. Kalau di kendaraan udah mulai bergerak, ayo pesawatnya udah bergerak, saya bilang ayo baca doa ini gitu. Cuman kalau pesawatnya pesawat anuan apa tuh dari Saudi, itu biasa ada di layar. Ya, di pesawat ada di layar. Nah, ada suara, ada tulisan, kita tinggal ngikutin. Itu haji juga sama. Cuman kalau haji kadang-kadang dipimpin sama kloternya. Pakai suara ya. Gitu. Atau saya pernah naik pesawat waktu umroh pertama kali tahun 2005, pakai pesawat Brunei. Nah, itu juga sama, ada layarnya, ada doanya, tulisan besar layar. Gitu. Ya. Itu. Jadi penting. Karena kita perjalanan jauh ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu apa yang terjadi dari diri kita. Makanya kita berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kita kalau mau kemana-mana nggak usah bawa bendo, golok, pistol, wah urusannya polisi. Jadi cukup doa saja kita kantongin. Kita baca tuh doa. Insya Allah aman, selamat insya Allah ya. Amin ya rabbal. Gak usah. Itu. Emang itu dianya apa namanya? Doa senjata kita. Jangan lupa kemanapun ya. Dan mau tidur kita juga baca doa. Kita nggak pernah terjauh apa yang terjadi waktu kita tidur, betul nggak? Bisa saja ada kapal jatuh di kepala kita. Bisa saja ada lelena masuk ke kuping kita. Apa saja bisa terjadi. Tapi dengan kita membaca doa, rahmat Allah turun. Jadi kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita berangkat dari rumah kemari kalau bukan rahmat Allah nggak nyampe, betul nggak ya? Tapi karena rahmat Allah, kita bisa nyampe kemari dengan selamat dan aman. Disitulah pentingnya peran doa. Wallahu a'lam. Di mana, Wi? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi guru kita telah memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Nawawi. Masalah madep sono. Ya, Madep sini, jadi jangan sono. yang membedakan perjalanan yang Islami dengan yang non Islami yaitu jadi Islam ini kita ada doanya, jadi ada sholat ada dulu. ada yang melindungi kita karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, udah bisa dimengerti ya. Oke. Mungkin selama ini kita jalan begitu aja ya. Iya. Apalagi perjalanan jauh, sholatlah 2 rakaat ya. Berdoa pada Allah. Karena nggak ada yang tahu nasib di perjalanan seperti apa. Kalau nggak hafal tinggal buka ya. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam sesi tanya jawab memasuki penanya yang ketiga. Ya, silakan. Masih ada. Silakan. Masuk ke itu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bersafar atau berpergian jauh, setelah sampai di tujuan, apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bang Jali ada lagunya. Bang Jali, oh apa? Jadi nggak pulang-pulang. Iya. Jadi gini. Tadi kan kita waktu mau berangkat sudah pakai aturan agama ya. Kita sholat dulu ya kan. Doa. Kita berdoa, kita pasrah kepada Allah, minta perlindungan dan sebagainya kan ya. Nah, bagaimana kalau kita itu sampai alhamdulillah sampai dengan selamat. Tapi itu kan masih koma. Kita nggak pernah tahu begitu kita sampai di Jeddah misalnya. Di Jeddah ini ada bahaya atau tidak? Ya tuh ya. Dari Jeddah ke Madinah, di Madinah ada bahaya nggak gitu kan? Kalau kita misalnya kini ke Cirebon, di Cirebon ada bahaya nggak? Kita nggak pernah tahu. Nah, makanya Nabi mengajarkan kalau kita perjalanan jauh, dalam perjalanan dalam keadaan selamat, ya kendaraannya sehat, tidak terjadi apa-apa, di jalan tol pun nggak ada apa-apa, kalau jalan darat, di udara pun di pesawat juga nggak ada apa-apa ya, sampai landing, sampai nyampe tujuan,
kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita pun jangan lupa berdoa kembali di situ. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita bisa lihat. Kemudian apabila sudah sampai pada satu kampung atau kota yang dituju, maka bacalah doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu, mohon kepadamu kebaikan, ya. Kebaikan yang ada di kampung ini, negeri ini yang kita tuju. Ya. Jadi supaya kita dapat kebaikan. Kalau Cirebon, sampai ke Cirebon yang ada kebaikan-kebaikan. Orangnya baik kepada kita, benar nggak ya? Gitu. Bukan keburukan, gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada malapetaka, nggak ada musibah di situ. Misalnya bannya pecah, jangan sampai terjadi, misalnya. Atau ada ya macam-macam lah, kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi ya. Itu as'aluka khairaha. Ya, hanya itu bisa ke Korea, kampung yang kita tuju, kota yang kita tuju, negeri yang kita tuju. Wa khaira ahliha. Dan juga aku minta kepadamu kebaikan penduduknya. Kan tidak mustahil. Begitu kita nyampe, penduduknya malah niat jahat sama kita. Mobilnya lah spionnya hilang. Nah, dompetnya lah dicopet. Atau kadang-kadang ya berbuat tidak senonoh, tidak sopan dengan kita. Itu kan bisa saja terjadi. Nah, makanya kita situ minta, begitu sampai tujuan, bacalah minta kebaikan dari negeri itu, kampung itu, dan juga kebaikan dari penduduk kampung itu. Gitu. Minta kepada Allah supaya orang itu nanti betul berbuat baik kepada kita dihormati, ya, malah dibantu apa saja, dibantu, digerakkan hatinya oleh Allah. Kampungnya itu menghormati kita, membantu kita, merespon kita, kan enak, betul nggak? Iya, coba kita kalau di mana-mana nggak di-eruin, betul nggak ya? Ya, diperengutin, dikeluarin golok. Masya Allah, ya, nauzubillah gitu ya. Itu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari kejahatan kampungnya. Misalkan ada preman, premannya tak berdaya. Kalau ada ular, ularnya tak berdaya. Ada orang niat jahat, kagak jadi. Itu loh. Jadi semua ada keburukan-keburukan di kampung itu tidak kena pada kita. Wa syarri ahliha, dan juga keburukan dari penduduknya. Jadi perilaku penduduknya itu jangan sampai kena sama kita, baik-baik saja sama kita. Gitu. Wa syarri ma fiha, dan segala kebaikan apa yang ada di kampung itu, di negeri itu yang kita tuju itu. Itu. Jadi kita dianjurkan kalau kita perjalanan jauh, nah kalau kita sudah sampai di situ, jangan lupa berdoa. Tapi yang namanya doa semacam ini jarangnya hafal karena memang tidak setiap hari pergi safar kan ya. Itu tidak paling sewaktu-waktu ya. Nggak apa-apa, kita baca saja. Ya sebetulnya kalau di YouTube juga bisa atau di Google ya, kita ketik saja doa safar sampai di tujuan. Nah itu nanti keluar. Bisa seperti itu juga. Nah, tapi kan kalau ini bisa kita ajarkan kepada keluarga kita kalau bentuknya buku seperti ini ya. Dan tidak akan hilang. Kata Imam Syafi'i, al ilmu qaidun. Ilmu itu ibarat soidun, ibarat buruan. Nah, kalau kita buru kijang, jangan kijangnya dilepas. Udah capek kok dilepas. Jadi ikat, dikandangin supaya kagak lari. Wal kitabatu qaiduhu, dan catatan itu kitabnya, bukunya, catatan itu kaiduhu adalah ikatannya ilmu supaya ilmunya nggak kabur, nggak hilang, nggak lupa. Paham ya? Nah, jadi ini ibaratnya ini ikatannya ilmu. Kalau ngaji cuman nguping, ya ntar lupa. Untung pakai YouTube bisa dibuka ulang, gitu kan ya? Itu. Jadi masih bisa diputar ulang, masih kita ingat-ingat kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi siapa nanya? Jali. Bang Jali. Bang Jali? Nah, iya. Jadi gitu Jali. Jadi kalau kita sampai di situ, bacalah doa. Insya Allah nanti segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hal-hal yang tidak inginkan, insya Allah tidak akan terjadi. Ya. Karena Allah yang melindungi kita, merahmati kita, menjaga kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian guru kita telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bang Jali ya, Bang Jali. Jadi sudah bisa dipahami Bang Jali ya. Itulah luar biasa sekali. Jadi
Di dalam agama Islam ini Lengkap. segala sesuatunya ada bimbingannya. Yang mana apabila kita ikuti, insya Allah selamat. Amin. Masih menyisakan satu penanya, Pak Masnan, Wajib Masnan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, gimana hukumnya seorang wanita berpergian jauh atau bisa dibilang dikatakan safar? Safar, ya. Dia pergi jauh ini tanpa didampingi Mahram. oleh mahramnya atau mahram ya. Iya. Mohon penjelasannya, Kiai. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu aja, bahasanya bebas, nggak harus apa yang ini. Gini. Ini bagaimana ceritanya, hukumnya dalam tinjauan agama ya. Perempuan atau istri kita atau anak perempuan kita pergi jauh, safar tanpa mahram. Gitu. Itu kalau pergi umroh, saya pengalaman ngurus umroh, ngurus itu namanya paspor. Itu kalau kira ngurus paspor umroh atau haji, perempuan itu harus ada mahramnya. Kalau nggak ada mahramnya itu nggak bisa. Harus dibikinin, tadi sana ditanya. Kalau kan itu bisa ditolak gitu. Di jedahnya itu ketika lagi proses itu ya, pemeriksaan dokumen itu. Nah kalau nggak ada, misalnya dari saudaranya nggak ada, ya udah dimahram-mahramin aja dari jamaah yang lain, biarnya ada temennya gitu loh. Oh kan ada jamaah perempuan juga yang sendirian juga, udah ini anggap aja saudaranya begitu. Itu nanti urusan PT dah, PT Perjalanan Haji dan Umroh yang bikinin gitu. Itu saking pentingnya mahram itu. Mahram itu bisa juga suaminya. Kalau suaminya nggak bisa anak perempuannya, anak perempuannya nggak bisa anak laki-lakinya, bisa saudara perempuannya, bisa. Itu mahram, ya mantu bisa, yang nggak boleh dinikah lah gitu. Itu bisa. Atau perempuan sama, boleh itu juga. Nah, sesama perempuan, walaupun tidak ada hubungan darah, itu boleh. Boleh. Itu. Jadi jangankan pergi jauh ya, yang bahaya ya. Yang namanya perempuan istri keluar rumah tanpa izin suami kan nggak boleh. Kalau dia nekat, suaminya nggak redo, itu sepanjang jalan dilaknat oleh malaikat Allah. Berat ya? Dia ngobrol di luar sana dengan laki-laki, apalagi laki itu nggak dikenal atau laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya, setiap kalimatnya dilaknat oleh malaikat. Berapa lama dia bicara? Berat itu. Bu, Bahkan sampai minyak wangi kata Nabi, maka minyak wangi buat suami itu ibadah pala. Tapi minyak wangi yang menyengat kan nggak boleh perempuan pakai minyak nyengat. Yang ringan-ringan saja, kalau laki boleh. Nah itu dengan harapan supaya dicium, diendus dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu kan haram. wah tuh Po, dengerin Po. Waduh, Po. Ya ini kesalahannya tidak proporsional, tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau tidur sama suami bau apek, tapi buat RT, buat RW, ada RT RW ke sini. Buat laki-laki orang lain, wangi dikasih. Masya Allah. Nauzubillah. Bahaya ya. Berat itu. Makanya para ulama-ulama NU, perempuan pergi jadi TKW ke luar negeri tanpa mahram, haram hukumnya. Itu. Dengerin nih kaum perempuan. Ya romanya membangkang aja sama suami. Iya. Bodoh amat. Gua pergi aja. Ini suami istri kuplek yang gini. Iya. Kenapa? Iya, apalagi seperti itu mah. Iya. Po, dengerin Po. Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Kenapa? Ini semuanya demi keselamatan dan kehormatan kaum perempuan. Jadi kaum perempuan kan relatif bahaya ya. Dan relatif lemah dibandingkan laki-laki. Makanya Islam sangat menghargai martabat perempuan. Cuman kadang-kadang perempuannya nggak ngerti. Iya. Wah, martabak dia mau dia. Iya, maksudnya
Jangan sampai terjadi hal apa. Makanya diwajibkan nutup aurat, pakai jilbab. Jilbab itu apa sih? Baju yang longgar menjulur panjang, itu namanya jilbab. Ya, jilbab namanya. Jadi tertutup dari kepala sampai ujung kaki. Tujuannya apa itu? Demi kehormatan perempuan itu juga dan demi keselamatan. Ya ini enggak malah sengaja dibuka-buka auratnya. Ya mungkin kalau yang ngelihatnya mah Hendra Tuko mungkin nggak apa-apa. Kalau remnya rada kuat. Tapi kalau ngelihatnya Bang Jai kan saya ragu-ragu. Iya, karena remnya bukan cakram. Iya, rem tromol. Dol. Iya. Iya. Mungkin kalau Pak Haji asli, tapi saya nggak tahu juga sih ya. Ngelihat paha perempuan bisa istighfar dia. Tapi kalau jali, jangan-jangan alhamdulillah malah dia. Iya, barokah dia bilang. Allahu Akbar. Jadi begitulah. Jadi bukannya Islam itu membatasi kebebasan, bukan. Ya. Tapi dalam hal-hal tertentu kan perempuan juga diberikan kebebasan. Itu, tapi demi keselamatan itu perempuan itu sendiri sebetulnya. Jadi kesimpulannya, perempuan keluar berpergian jauh ya tanpa mahram hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Harus ada. Misalnya pergi ke Bandung, ngapain tuh? Siapa temennya? Iya, ziarah ke Bali, temennya siapa? Iya, ziarahnya di pantai lagi. Iya. Temennya siapa coba? Kalau temennya laki-laki, suami bukan. Baru sekedar pacar katanya. Ya. Lah ini kan berbahaya. Betul nggak? Jadi harus ada mahram yang memang betul-betul menjaga dia. Begitu. Paham ya Bang Jali ya? Udah, nggak ada lagi? Cukup. Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian guru kita telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Masnan ya, Pak Haji Masnan. Sudah bisa dipahami Pak? Jadi alhamdulillah, karena Islam mengatur semua itu adalah untuk kebaikan dia sendiri, kebaikan si orang Islam itu sendiri ya. Jadi pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, sekaligus jamaah yang telah hadir di studio, kajian kita pada malam hari ini telah tuntas untuk sementara bab ini ya, bab sapar di awal. Nanti masih akan ada beberapa bab lagi. Dan sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam ini, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari guru kita. Silakan. Jadi begini, jadi jangan takut kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, mau berjalan jauh jalan aja. Ya kan ya? Kan Islam tidak melarang. Selama perjalanan itu tidak ada unsur maksiat. Boleh. Lah kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu juga merantau kemana-mana ya. Seperti misalnya Wali Songo itu dari mana itu? Ada yang mengatakan dari Hadramaut ya. Itu. Ada yang mengatakan langsung dari Jazirah Arab, ada yang mengatakan dari Cina. Dari Cina saya nggak lebih percaya dah. Gitu. Ya. Kalau mungkin dari Hadramaut asalnya mungkin kita percaya. Itu kan melintasi beberapa negara ya. Mereka perjalanan jauh berdakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Diawali dengan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Terus buka pesantren, murid-muridnya jadi para wali dan sebagainya. Naiknya Kan perahu, begitu? Naik perahu lah dong. Iya, dulu mah naik kapal layar dulu mah. Kapal layar aja kapal layar. Yang ada layar mabaknya, layar tancap. Itu ditiup angin. Coba bayangkan. Itu bagaimana beratnya di laut seperti itu. Berbulan-bulan ya kan ya. Persiapannya bagaimana demi dakwah, demi mencari ilmu. Dulu kan pergi haji aja. Orang tua kita dulu, engkong saya dulu, engkong Haji Rizwan pergi haji 6 bulan berpulang. Sampai lupa-lupa ingat sih. Tapi saya itu belum ingat kalau dia. Bapak saya tahun 71 pakai kapal laut, Mai Abeto itu. Kalau Haji Jaro nih, orang tuanya kayak Haji Madi Yusuf itu pakai Bunung Jati, itu besar sekali, muatnya bisa 500, bisa 1.500. Bapak saya Mai Abeto sekitar 250 orang. Itu di laut saja 15 hari. Baru nyampe. Bawa beras bisa sekarung.
Ya dulu mah bawa kain kapan takut mati di laut, tinggal bungkus dibelungin. Iya, sama bata merah dulu semua begitu. 15 hari di laut. Bayangkan, makanya diadakan olahraga apa biar nggak jenuh kan ya. Pulangnya 15 hari juga. Di laut aja sebulan tuh bapak saya dulu. Haji Amsad bin Haji Risin bin Tui bin Bidin bin apa tahu dah Nabi Adam. Itu. Iya. Di sonanya berapa? 2 bulan. Karena belum ada jalan tol, masih naik gunung, muter-muter kan ya. Itu pun jalannya masih bebatuan. Saya tanya bapak saya, bagaimana Pak itu yang namanya Sofa Marwa? Masih batu. Kalau sekarang apa? Marmer. Adem lagi. Air Zam-Zam kiri kanan. Dulu coba. Makanya orang dulu pergi haji pahalanya lebih banyak kali ketimbang kita ya. Rasulullah apalagi dari Madinah ke Mekah. Berminggu-minggu bikin tenda kemalaman, besok lanjutin lagi perjalanan. Belum bagaimana kalau musim dingin, musim panas, Masya Allah. Lah sekarang pergi haji namar umrah masih kagak mau juga. Kan dablek gitu. Ke Eropa mah mau, ke Bali mau, ngabisin duit ratusan juta. Pergi haji umrah yang udah kayak di sorga. Kendaraannya pesawat, betul ya? Sholatnya sholat yang masjid yang paling mulia di muka bumi. Tanahnya tanah suci, betul nggak? Apa yang kagak enak di sana itu? Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Madinah 1.000 kali lipat, betul nggak ya? Itu sekali. Allahu Akbar. Jadi kalau mau pergi jauh, kalau mau ada niatan, ya sudah pergi aja, jangan takut. Ini mah pergi umroh takut pesawatnya jatuh. Allahu Akbar. Kan ada tata caranya, sholat dulu. Baca doa, betul ya? Iya, kan itu semua ada di situ. Baru kita duduk di pesawat, ada doanya. Pesawat mau terbang, ada doanya, betul nggak ya? Setelah itu tawakal, pasrah pada Allah. Andai kata jatuh mati, syahid. Orang mati kecemplung tuh syahid. Ya, orang mati ketimpa benda berat seperti longsor itu syahid. Orang mati melahirkan itu syahid. Ya, orang nyolong motor dibakar mati sangit. Iya. Tapi terus terang itu yang bakar itu pembunuh semua itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak berhak membunuh orang. Serahkan kepada negara yang berwenang. Ini romanya gemes banget. Nggak boleh. Nggak boleh. Emang dipikir hukum pancung itu prosesnya gampang? Di sana kan pakai hukum Islam, katanya hukum pancung. Itu sidang dulu bisa berbulan-bulan. Iya. Nah, salah hukum kisos. Nah, setelah diputusan barulah. Apa kemudian preman suruh ngisos? Enggak, Algojo yang sudah punya SK yang profesional untuk menggelehernya. Itu pun dipilih hari Jumat depan masjid, bukan depan bioskop. Enggak gampang. Iya. Udah pokoknya sama pakai hukum Islam aja, nyolong langsung aja potong tangannya. Ya yang motong masuk penjara. Nggak boleh. Ada aturannya. Misalnya kalau mabuk dipecut kayak di Aceh. Itu pun yang nunjuk pemerintah. Siapa yang harus mecut? Berapa kali? Bagaimana cara mecutnya? Itu pun setelah proses sidang. Ini orang nyolong motor nggak diproses langsung dibakar. Pembunuh semua itu. Ngapa diam Bang Jai? Pengalaman? Iya. Iya. Urusan dia nantinya nyolong bunuh orang itu urusan dia dengan Allah, betul nggak ya? Tapi kan kita tidak boleh main hakim sendiri. Ini kan negara hukum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi walaupun sedikit bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang diberikannya betul-betul nyerap dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya Hendra Tuko dan
narasumber kita mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.